Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bilqis sama Satria. Suaranya jelas nggak? Jelas. Oke, untuk semua nanti yang belum presentasi ke depan, sebetulnya kan dari awal tuh sudah saya kasih referensi ya. Bahkan bukan cuma referensi, halamannya pun gitu, halaman berapa. Itu tidak perlu Anda googling nyari macam-macam terus nggak ketemu sumber, itu saya kira bukan alasan yang tepat. Karena memang fokus kita bukan Anda bukan mencari tema di hamparan internet, bukan. Tapi membahas 1-2 halaman yang memang sudah fix gitu, sudah mapan dan sudah ada halamannya, sudah saya kasih. Ayatnya juga sudah jelas. Kalaupun Anda pakai edisi buku yang berbeda, terbitan berbeda, tinggal nyari ayat berapa, selesai gitu. Jadi kalau bisa jangan terulang lagi yang seperti ini ke depan. Pembahasan kali ini tentang kepemilikan, bukan tentang mukjizat. Dan juga bukan tentang kausalitas sebetulnya. Kausalitas hanya satu segmen karena punya keterkaitan dengan kepemilikan. Jadi ayatnya bicara tentang apa sih hakikat kepemilikan itu. Nyata atau enggak kepemilikan. Itu yang mau kita pelajari dari Tabatabai. Tadi terlalu melebar sehingga kita nggak dapat poinnya apa. Oke, saya akan share screen. Kelihatan ya? Secara cepat saya sebelum ke pembahasan filosofis, ini pembahasan ilmiah dulu. Kan ini ayatnya itu yang Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, itu kalau nggak salah ya. Betul nggak Bilqis? Atau yang lain ayatnya? Betul. Ayat terkait yang kita bahas ini, benar nggak? Iya. Malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki tu'til man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Oke, di situ kan qul, katakanlah Muhammad, Allahumma malikal mulki, wahai Allah pemilik mulk, kerajaan atau kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan seterusnya. Ada dua kata yang berasal dari akar kata yang sama, yaitu mulkun dengan milkun ya. Saya cepat saja, ini misalnya di sini bahsun ilmi, pembahasan ilmiah. Kata qadama fi ba'di sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini saya cepat saja ya. Bahwa yang kalau disebut milkun ya bil kasri, bukan mulkun, milkun itu minal i'tibaratid daririyah. Milkun itu kepemilikan, itu masuk kategori sesuatu yang bersifat i'tibari. I'tibari itu artificial ya, atau ada berdasarkan pertimbangan atau konsiderasi. Jadi bukan nyata. Jadi hanya sudut pandang, tetapi dia bersifat mesti, daruriyah. Allati la ghina lil bashari anha fi halin. Kepemilikan itu satu i'tibar ya, satu konsiderasi yang harus ada ya bagi manusia. Entah dia hidup secara sendirian maupun secara kolektif dalam sebuah society, masyarakat. Oke, sementara kalau mulkun biddommi ya, itu adalah kekuasaan atas individu yang lain. Kekuasaan itu juga sesuatu yang bersifat i'tibari. Kekuasaan itu tidak nyata, tidak real ya, bukan wujud, tetapi tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan seseorang. Bedanya, kalau kepemilikan itu baik secara individual maupun sosial pasti terjadi, kalau kekuasaan itu lebih muncul kalau dalam konteks sosial. Jadi bukan dari segi individu sebagai individu, tapi ketika ada ijtima, meskipun cuma 2 orang ya. Mengapa perlu kekuasaan? Itu karena pada dasarnya setiap manusia itu punya kehendak yang berbeda-beda. Setiap kepala punya kehendak yang berbeda. Karena itu kalau sebuah masyarakat terdiri dari katakanlah 10 orang, kita bisa pastikan di situ ada 10 kehendak yang berbeda. Oke. Kalau tidak ada kekuasaan yang bisa memanage, mengorganisir kehendak tadi, maka yang terjadi adalah chaos, ya, berantem, macam-macam.
maka dibutuhkan satu otoritas, satu kuasa yang bisa menengahi. Meskipun boleh jadi pada dasarnya pihak yang punya otoritas ini atau pihak yang memegang kendali kuasa atas yang lain itu bersifat despotik ya, menindas segala macam. Kalau kita perhatikan dalam sejarah misalnya, hampir selalu penguasa itu adalah pihak yang tiran sepanjang masa itu. Penguasa itu adalah orang yang memiliki otoritas atas yang lain, tetapi penentuan bagaimana dia punya kekuasaan itu lewat penindasan. Katakanlah misalnya kalau Anda tahu Mongol ya, bangsa Mongol itu dia berkuasa. Kubilai Khan itu hampir seluruh penjuru dunia itu kekuasaannya dengan ekspansi, ya, dengan penindasan, pembunuhan dan sebagainya. Dia mengakomodasi semua agama, berkuasa atas dunia, ya belum semua tapi mayoritas. Cina bagian saya lupa utara atau selatan yang belum dikuasai. Tapi artinya cara dia untuk memiliki atau memegang kendali, otoritas, kekuasaan itu lewat paksaan. Jadi tidak ada kekuasaan yang bersifat natural atau given, nggak ada. Semua kekuasaan itu diraih lewat satu dan lain cara dan seringkali bersifat destruktif, ya, menghancurkan, kemudian despotik dan seterusnya. Tetapi meskipun begitu, adanya pihak yang memegang kendali kekuasaan ini menjadi penentu bagi terhindarnya chaos. Meskipun pemimpin itu tiran, korup dan sebagainya, tetapi keberadaan dia itu berimplikasi kepada hilangnya chaos dalam masyarakat. Soeharto misalnya, Anda tahu ya, Indonesia pernah dipimpin oleh Pak Soeharto itu cukup lama dan semua mengatakan bahwa dia itu seorang yang tiran. Kalau kita mengkritik dia, mungkin besok kita hilang segala macam. Tetapi keberadaan dia itu menghilangkan chaos. Ya. Jadi berbagai kepentingan yang bertolak belakang di masyarakat atau di bawah dia itu tidak menjadi motif bagi terciptanya satu suasana chaos baru, sehingga orang berantem untuk memprioritaskan keinginannya. Gitu. Jadi keinginan tunggal katakanlah oleh seorang penguasa itu meskipun dari satu sisi dia bersifat sangat negatif, buruk, tapi di sisi lain juga dia menyebabkan satu kondisi yang lebih stabil, stabilitas lebih terjaga. Kita tahu otoritarianisme Soeharto itu menciptakan stabilitas gitu. Demokrasi tidak selalu begitu. Demokrasi karena berasumsi bahwa semua orang itu perlu difasilitasi kehendaknya, maka ya kritik kadang menjadi tidak kritis gitu. Banyak kritik yang sebetulnya hanya caci maki, hanya hinaan, atau hanya ajang untuk gila-gilaan gitu. Tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi selalu begitu ya kondisi sosial. Oke, pada prinsipnya adalah begini. Kepemilikan itu satu kuasa atas individu. Kuasa pada individu ya. Oke. Kalau kekuasaan itu kuasa atas individu yang lain. Dua-duanya bersifat i'tibari, dalam arti nggak nyata. Ini bukan wujud, ini hanya sudut pandang. Tetapi tidak terpisahkan atau niscaya ada dalam konteks masyarakat maupun individu. Kalau individu konteksnya tadi kepemilikan, kalau society atau masyarakat konteksnya adalah ketika kita bicara soal kekuasaan. Oke, wabil jumlah baqa ujulil afrod ala hali tasalum khaufan minal muluk wal al-musaytirin alaihim kana yasrifun nas anil fikri fi i'tibaril mulk al-ijtimai wa inna ma yashtagiluna bihamdi sirati haula'il mutaghallibin idza lam yablugh ta'addihim mablagha juhdihim. Oke, secara umum ya, kontinuitas atau langgeng atau terpeliharanya mayoritas individu itu untuk tetap berada dalam kondisi damai ya tasalum itu karena takut kepada penguasa yang despotik tadi saya sebut itu. Dan ini mau tidak mau akan memunculkan satu bentuk kekuasaan tadi kan soal mulkun itu. Misalnya kalau Anda ingat baca Ihya atau di mana saya lupa, Imam Ghazali itu bilang, bahkan kalau misalnya kita berdua sedang berjalan, berdua orang saja, maka tetap harus menunjuk salah satu di antara dua orang itu untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dalam arti begini, untuk menyatukan dua suara itu. Kalau memang visi kita sama gitu. Jadi kalau visinya sama, ke arah yang sama, kita perlu satu kata. Ini sama, konteks sosial juga begitu.
Kalau setiap individu itu punya otoritas yang sama untuk merealisasikan kehendaknya, maka kita bisa bayangkan spesies manusia akan punah, kan semua akan berantem. Jadi fungsi kekuasaan yang sebetulnya tidak nyata itu adalah untuk menengahi, untuk memfasilitasi, untuk menstabilkan, mengamankan berbagai kepentingan yang berbeda-beda tadi itu. Oke, kemudian konteks kenabian. Kita tahu di pembahasan sebelumnya kita bicara tentang nabi, ya. Oke, fungsi sosial nabi itu tidak terbantahkan, nubuah itu. Misalnya begini, kita tahu, kita belajar dari pengalaman sehari-hari saja ya. Yang diterima oleh masyarakat dan itu bisa mengubah sejarah, itu adalah kata-kata. Dan kata-kata itu tidak harus bersifat atau tersusun secara demonstratif ya. Jadi kita tahu di Indonesia saja misalnya hoax itu begitu mudah menyebar dan bisa mengubah sudut pandang masyarakat. Oke. Nah, kenabian yang tentu sakral itu. Maka kata-kata yang diucapkan oleh orang yang memiliki jabatan sebagai kenabian, orang sebagai nabi, itu kata-kata dia lebih mampu mengubah masyarakat pada struktur yang lebih baik. Mengapa demikian? Pertama karena secara psikologis dulu masyarakat percaya kepada nabi, seorang nabi, orang memiliki jabatan kenabian. Oke. Dan tidak pernah ada dalam sejarah nabi itu yang mengajak kecuali kepada kebaikan, ya, kepada reformasi masyarakat, reformasi moral dan sebagainya. Gitu. Jadi nabi selalu berperan secara sosial itu sebagai aktor yang melawan ketidakadilan dalam konteks kekuasaan. Ya. Jadi dia kalau ada nabi memegang pucuk kekuasaan, maka itu adalah bagian dari realisasi terhadap misi kenabiannya. Gitu. Jadi kekuasaan ini sangat korelatif dengan itu semua gitu. Kemudian kan tadi ada pertanyaan, ini kan tidak real ya, i'tibari. Tuhan menyebabkan atau enggak? Sebetulnya saya nggak tahu Anda sudah belajar di Bidayah itu belum ya, Bidayatul Hikmah itu. Sudah belum kelas ini? Belum. Tentang i'tibar itu sudah pernah belajar belum? Yang dimaksud i'tibar itu apa? Ini nggak ada yang jawab ini. Ada yang udah, ada yang belum, Set. Yang udah itu mungkin sebagian pribadi. Enggak, orang saya kan kelas. Sudah pernah belum ada mata kuliah filsafat Islam atau apa belum. yang bicara tentang i'tibari itu? Belum kayaknya. Belum, Ustaz. Atau udah tapi lupa. Udah tapi lupa itu mungkin ya? Belum. Ya itu mungkin, Set. Udah belum. tapi lupa. Jadi begini, konteks menisbahkan penciptaan hanya pada wujud kepada Allah, itu maksudnya adalah sesuatu yang bersifat niscaya ya. Jadi penciptaan itu hanya terjadi kepada sesuatu yang bersifat eksistensial, wujud. Bukan esensial atau mahiyah ya, atau ya mahiyah itu karena tidak real gitu. Jadi yang real itu kan wujud gitu. Ini karena tentu dasarnya karena asalatul wujud ya. Kalau Anda bisa membantah asalatul wujud ya ini menjadi kebalik gitu. Sesuatu yang sifatnya mahiyah, maka dia nggak butuh pencipta. Jadi kayak tadi itu misalnya kepemilikan. Kepemilikan itu kan mahiyah, itu i'tibar. Wujudnya nggak ada sebetulnya, tapi dia hanya i'tibar, hanya sudut pandang saja. Satu konsiderasi, sifatnya artificial. Maka karena nggak nyata, itu nggak butuh penciptaan gitu. Sama dengan kejahatan segala macam. Kejahatan itu sesuatu yang sifatnya tidak real, tidak nyata. Gitu. Ya, sebagai ini ya, secara ontologis gitu ya. Kalau kita berbicara secara moral ya iya tentu ada gitu. Kalau tadi pertanyaan mengapa nggak bisa dihubungkan dengan Tuhan, karena yang dihubungkan dengan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya wujud, bukan sesuatu yang tidak nyata gitu. Nah, sama kekuasaan itu begitu. Kekuasaan, kepemilikan itu meskipun dia pada hakikatnya tidak nyata,
tetapi pengaruhnya itu nyata. Pengaruhnya itu nyata. Kepemilikan misalnya. Kepemilikan itu, konsep kepemilikan itu diciptakan untuk membatasi kuasa orang lain atas yang lainnya. Misalnya istri atau suami. Anda menikah, Anda punya pasangan. Maka istri Anda itu tidak bisa dikuasai oleh orang lain. Atau sebaliknya, suami Anda dikuasai oleh orang lain. Atau barang. Anda beli handphone, beli motor, rumah, mobil, dan sebagainya. Butuh tanda. Nah, tanda itu untuk melegitimasi, untuk menunjukkan bahwa Anda punya kuasa atas apa yang Anda miliki. Nah, kepemilikan ini sifatnya i'tibari. Dan itu konvensi saja, konvensi. Seperti kalau Anda sulit memahami, Anda bisa melihat pada kasus mata uang. Ya. Alat tukar, uang sebagai alat tukar kertas ya, mata uang yang pakai kertas ataupun koin. Itu kan nilainya disebut nilai ekstrinsik ya. Jadi nilai yang tidak inherent, tidak intrinsik. Jadi tidak sama dengan mata uang yang memang menggunakan nilai internalnya seperti emas atau perak. Ya, itu nggak akan mengalami inflasi. Tapi kalau mata uang alat tukar berupa mata uang kertas itu, Anda punya uang katakanlah 100.000 merah itu sebanyak 5 juta. Saat ini nilainya 5 juta. Tiba-tiba besok ya BI Bank Indonesia itu mengatakan atau menerbitkan satu aturan bahwa uang 100 ribuan itu sudah tidak berlaku per tanggal besok ini. Maka nilai yang dikonversi menjadi 5 juta yang Anda miliki tadi, besok itu bisa menjadi 0. Ya. Ini contoh konvensi. Bahwa kesepakatan kita untuk menerima uang kertas sebagai alat tukar dalam sosial, itu tidak nyata gitu. Jadi bisa hilang suatu saat. Sama Anda beli sesuatu terus hilang barang dan surat kepemilikannya, itu menjadi hilang. Maka kalau barang itu lalu Anda temukan dijual di tempat katakanlah penadah, gitu. Anda nggak bisa mengklaim itu sebagai milik Anda. Gitu. Ini contoh bahwa kepemilikan itu, konsep kepemilikan diciptakan hanya untuk mengantisipasi biar satu orang tidak bisa mengaku kuasa atas kepemilikan orang lainnya. Jadi lagi-lagi ini fungsi sosialnya adalah untuk ketertiban sosial. Kalau tanpa konsep kepemilikan, maka semua orang akan mengklaim apa yang dia ingini sebagai miliknya. Nah, tetapi hanya kasus ini atau chaos hanya terjadi dalam konteks sosial. Kalau Anda sendiri enggak, misalnya di dunia ini semua mati, tinggal Anda sendirian. Ya Anda mau punya apapun nggak ada masalah. Maka kepemilikan itu sudah pasti secara dia menjadi bagian dari sifat fitri manusia. Ya. Rasa ingin memiliki itu adalah sifat dasar manusia. Jadi meskipun secara individual, kepemilikan atau klaim kepemilikan akan selalu ada. Tetapi kepemilikan dalam konteks direlasikan dengan kekuasaan itu hanya terjadi dalam konteks sosial. Oke, kekayaan misalnya dan sebagainya ya. Konsep kepemilikan dan kekuasaan itu di dalam Al-Quran. Ini yang membedakannya mungkin dari pandangan sekular lainnya. Bahwa Al-Quran itu tidak pernah menganggap kekuasaan dan kepemilikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya mulia, kecuali kalau dihubungkan dengan ketakwaan. Oke. Jadi kemuliaannya itu hanya kepemilikan atas kekayaan, atas tanah dan sebagainya, kekuasaan terhadap politik, kendali sosial dan sebagainya itu hanya menjadi mulia atau terhormat ya sesuai konsep Al-Quran kalau dia diiringi dengan ketakwaan. Jadi misalnya Anda punya kekayaan yang melimpah, rezeki yang mengucur terus, maka itu menjadi baik kalau Anda menunaikan kewajiban Anda dalam zakat, dalam sedekah, dalam membantu orang dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak pernah dipandang kekayaan sebagai kekayaan, karena lagi-lagi kekayaan itu sebenarnya i'tibari. Gitu. Orang kaya raya, tabungan Anda mungkin 5 miliar, lalu di crack sama orang, hilang duit Anda semua, langsung miskin, itu bisa. Atau koruptor ya, hasil korupsi uangnya banyak, terus ketangkep KPK, uangnya diambil negara. Ini seketika dia menjadi miskin, itu contoh bahwa kekayaan itu sebenarnya i'tibari. Nah, semua itu hanya menjadi mulia di dalam konsep Al-Quran kalau dihubungkan dengan ketakwaan, dengan komitmen kepada kebenaran. Kepemilikan juga begitu, punya banyak hal tetapi untuk berbagi dan sebagainya. Jadi yang menjadi tonggak utama kalau dalam agama itu adalah ketakwaan atau nilai-nilai moral universalnya.
Kalau semata-mata pure hanya bersifat duniawi, itu menjadi nggak relevan. Oke. Tentu saja di Islam dipuji orang yang bekerja keras, ya. Orang yang bisa kaya dan bekerja segala macam. Tetapi lagi-lagi itu hanya dilihat sekali lagi kalau diorientasikan kepada Tuhan. Jadi yang sentral adalah tentang Tuhan. Kemudian kekuasaan misalnya dalam konteks sosial, society. Ketika terbentuk sebuah masyarakat, terus kita ingin mencari kekuasaan, itu apa namanya? Konstituen, kemampuan Anda untuk mengumpulkan konstituen, suara segala macam, itu hanya bernilai penting menurut Islam kalau lagi-lagi diorientasikan kepada misi agama. Jadi kalau Anda punya pengaruh, katakanlah Anda jadi YouTuber atau apalah yang basis masanya kuat ya. Terus dan itu bisa diwujudkan betul dalam kehidupan nyata, bukan hanya di dalam kehidupan sosial media. Jadi Anda bisa membangun suara segala macam. Itu hanya penting kalau semangat yang mengikat semua itu adalah semangat agama. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jadi kumpul-kumpul macam-macam segala macam itu yang sifatnya sosial itu hanya menjadi bernilai di mata Al-Quran kalau diorientasikan kepada semangat agama. Anda punya pengaruh yang besar untuk memobilisasi massa. Lalu Anda kumpulkan untuk kudeta pemerintahan yang despotik, yang tiran. Itu hanya menjadi bernilai di mata Al-Quran kalau semangat Anda dalam merealisasikan semua itu dalam konteks kudeta tadi, itu adalah untuk menjatuhkan pemimpin yang tiran dan menemukan pemimpin baru yang lebih baik. Tapi kalau tujuannya adalah Anda ingin meraih kekuasaan yang dengan itu menggantikan posisi sebelumnya, hanya itu saja, itu nggak ada nilainya juga. Oke, mari ini sekarang pembahasan yang filosofis. Bagaimana kita menghubungkan dengan konteks kausalitas. La raiba anna al-wajib ta'ala huwa alladhi tantahi ilaihi silsilatul iliyati fil alam. Enggak ada keraguan bahwa Allah sebagai yang niscaya, zat wajibul wujud, itu adalah akhir dari mata rantai kausalitas di dalam kosmos, dalam alam semesta. Wa anna ar-rabitata bainahu wa bainal alami juz'an wa kullan hiya rabitatul aliyah. Bahwa mata rantai antara Allah dengan semesta itu ada bagian nggak terputus semuanya. Dan semua itu terikat dalam satu mata rantai kausalitas. Waqad tabayyana fi abhasil illati wal ma'lul anal illiyata innama hiya wujud. Oke, dalam pembahasan tentang kausalitas sudah dibuktikan bahwa kausalitas itu terjadi dalam konteks wujud atau eksistensi. Artinya, anal wujud al-haqiqiyya fil ma'lul huwal mutarassyih min wujudi illatihi. Bahwa wujud hakiki dalam sebab, ya. Jadi Allah sebagai penyebab hakiki, maka yang ada dalam sebab, yang mutarassyih itu, yang berrelasi itu hanya pada aspek eksistensinya, pada wujudnya. Sementara yang lainnya seperti mahiyah, itu bukan bagian dari pembahasan kita, dan itu tidak dihubungkan dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Ila anna ma la wujuda haqiqiyyun lahu falaysa bima'un. Maka sesuatu yang tidak memiliki wujud hakiki itu tidak bisa dihubungkan dengan Tuhan secara kausalistik. Ya, karena yang dihubungkan adalah eksistensi. Maka sesuatu yang enggak hakiki, misalnya tadi i'tibar, konsep tentang kekayaan, tentang kepemilikan. Tadi mungkin Anda merenungi nasib yang buruk bertahun-tahun. Kenapa saya nggak punya ini? Kenapa saya belum punya ini? Macam-macam. Ini salah Tuhan. Itu nggak bisa. Karena kepemilikan itu sifatnya i'tibari, nggak nyata. Dia nggak bisa dihubungkan dengan Tuhan. Oke. Wa yashghulul amru fi istinadil umuril i'tibariyatil mahdhu ilahi ta'ala. Oke, problematis ya kalau kita menyandarkan atau menyandarkan hal-hal yang bisa i'tibari kepada Allah. Izla wujuda haqiqiyyun laha aslan. Sebab tidak ada wujudnya. Sesuatu yang sifatnya i'tibari itu nggak ada wujudnya. Wa innama wujuduha wa subutuha subutu i'tibariyyin. Subutun i'tibariyun la yata'adda dzarfal i'tibar wal wad'i wa haitatul fardi. Keberadaan sesuatu yang sifatnya i'tibari itu hanya keberadaan yang sifatnya tidak pernah melampaui i'tibar, hanya sudut pandang, wadha' ya, konvensi, dan fard, hanya kesepakatan semata gitu.
Wa ma yashtamilu alaihi syari'atu minal amri wan nahyi wal ahkam wal awdha' kulluha umurun i'tibariyatun. Begitu juga soal aturan-aturan dalam agama. Walazi tahallu bihil uqdah annaha wa in kanat 'ariyatan 'anil wujudil haqiqi illa anna laha asaran. Oke. Yang bisa melerai. Tadi kan bahkan syariat ya. Syariat itu kan sifatnya i'tibari. Bagaimana kita memahami semua ini kata Tabawi yang bisa melerai kekalutan ini bahwa semua itu tadi meskipun sifatnya i'tibari, oke, nggak punya wujud ya, tetapi dia memiliki asar, memiliki pengaruh atau jejak ya. Kemarin kita juga diskusi di bab tentang apa itu? Tentang kenabian ya. Kenabian itu i'tibari ya, nggak nyata. Tetapi ajaran yang dibawa oleh kenabian itu agama. Agama itu meskipun nggak nyata, tapi dia menimbulkan pengaruh yang bersifat nyata dalam kehidupan. Maka dari situ sehingga dia bisa dibahas secara filosofis. Kenabian sendiri nggak bisa dibahas secara filosofis, kecuali dari pengaruhnya. Oke. Hiya al-hafizatu li asma'iha kama marra miraran. Oke. Yang tetap agama atau kepemilikan macam-macam konsep macam-macam itu menjadi tetap relevan untuk dibahas, dikaji dan urgent itu karena fungsi praktisnya. Jadi dampak praktisnya itu yang sifatnya nyata. Wa hadzihil asar umurun haqiqiyatun maqsudatun bil i'tibar. Dan pengaruh atau jejak atau dampak ini sifatnya nyata. Meskipun ya konsep yang dibangun untuk menciptakan ini konsep yang sifatnya i'tibari, kepemilikan misalnya. Dampak dari konsep kepemilikan yang sifatnya i'tibari ini sesuatu yang sifatnya nyata. Bahwa masing-masing orang tidak saling mendaku atas domain bidang orang lain, atas kepemilikan orang lain. Jadi dampaknya bersifat real. Meskipun konsep yang diciptakan untuk mengatur semua ini bersifat tidak nyata atau i'tibar. Walaha nisbatun ilaihi ta'ala. Dan inilah yang bisa dihubungkan dengan Allah. Ya. Aturan agama misalnya. Aturan agama sebagai suatu sifatnya i'tibari nggak bisa dihubungkan dengan Tuhan. Tapi melihat dari dampak praktisnya, maka dia direlasikan kepada Allah. Fahadhihin nisbah hiya al-musahhihatu li nisbatiha. Relasi inilah yang memungkinkan kita untuk menisbahkannya kepada Allah dalam mata rantai kausalitas. Fal mulku, ya, kekuasaan, allazi bainana ahlul ijtima'. Okay. Kekuasaan atau kepemilikan yang ada di antara kita sebagai anggota masyarakat, wa in kana amrun i'tibariyan wad'iyan, meskipun sifatnya itu i'tibari dan konvensional saja, la nasiba li ma'nahu minal wujudil haqiqi, dan sama sekali nggak ada wujud konkretnya. Wa inna ma huwa ma'nan mutawahham lana ja'alnahu wasilatan ilal buluk ila asari kharijiyatin. Kepemilikan kekuasaan itu adalah ma'nan mutawahham, satu konsep imajiner ya, yang kita buat sebagai wasilah untuk mencapai hasil atau dampak eksternal tertentu. Lam yakun yumkinuna al-buluk ilaiha laula fardu hadzal ma'nal mauhum wa taqdiru. Di mana dampak sosial yang sifatnya real tadi itu tidak mungkin kita capai kecuali kita menciptakan konsep tentang kepemilikan atau kekuasaan yang sifatnya imajiner itu. Jadi itu satu-satunya cara yang memungkinkan kita untuk merealisasikan tujuan dari penciptaan konsep yang bersifat i'tibari. Wahiyya qahrul mutaghallibin wa ulis satwati wal quwwati min afradil ijtima' al-wasibin ala huquqid du'afa wal khamilin. Oke. Konsep ini sebetulnya adalah bagian dari dominasi pihak yang mutaghallib ya, yang punya kuasa atau kendali atau mungkin despotik juga sebagian atas yang lainnya. Misalnya pajak ya. Oke, pajak. Aturan tentang pajak sebagai satu retribusi pemungutan oleh satu pihak tertentu atas nama otoritas ya. Jadi tiba-tiba ada sekelompok orang nih di Indonesia nih, di kawasan katakanlah di Pulau Jawa atau Sumatera dan seterusnya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang dinobatkan sebagai pemimpin punya otoritas atas semua masyarakat. Padahal bahasa kita berbeda, suku kita berbeda, kemudian keyakinan kita berbeda, ras kita berbeda. Tiba-tiba kita sepakat ada satu orang yang ditunjuk ya sebagai pemimpin. Terus dia punya kewenangan menentukan aturan bahwa setiap transaksi ekonomi sekian itu ada kewajiban pajak sekian untuk kepentingan bersama. Meskipun tidak pernah ini menjadi merata ya, karena
Uang itu selalu berputar pada sentranya saja. Daerah-daerah yang lain kayak Papua itu membayar pajak, diangkat kekayaan alamnya, tapi nggak dapat hasilnya. Ini contoh bahwa konsep tentang kepemilikan dan kekuasaan yang dipegang oleh seseorang tadi itu betul-betul sifatnya i'tibari gitu. Jadi entah karena apa tiba-tiba orang ini kita berikan satu kewenangan. Tentu karena kesepakatan itu hanya kesepakatan konvensi. Jadi dia tidak real gitu. Oke, lakin lamma kana haqiqatu ma'nal mulki wasmuhu baqiyan madamat hadhil asarul kharijiyatu baqiyatan mutarattibatan alaih fastinadu hadhil asar al kharijiyah ila liha kharijiyah huwa al-isnil. Oke. Mengingat bahwa nama ya, term kepemilikan, term kekuasaan itu akan tetap ada selama dampaknya ada ya. Maka menghubungkan atau menisbahkan kepemilikan kepada Allah sebagai dalam mata rantai kausalitas itu bisa dilakukan. Contohnya begini, memiliki ya, konsep memiliki. Anda mengklaim memiliki sesuatu. Nah, kata memiliki itu hanya bisa dihubungkan dengan Anda kalau barang yang Anda miliki masih tetap dalam kekuasaan Anda. Kalau dicuri oleh orang, maka Anda bilang saya punya ini. Kan faktanya Anda nggak punya gitu. Jadi penisbahan secara kausalistik ya, sesuatu kepada Anda sebagai pemiliknya itu hanya mungkin ya kalau ada rabithah ya, ada relasi menghubungkan Anda dengan barang Anda tadi itu. Jadi nama atau term milik, memiliki segala macam itu hanya relevan kalau barangnya masih Anda. Anda bilang saya punya ballpoint misalnya, saya punya ballpoint. Kalau ballpointnya hilang ya, di dalam alam eksternal, alam nyata, ballpointnya nggak ada, maka kata memiliki yang Anda pakai untuk ballpoint itu menjadi hilang. Sebagaimana kata memiliki itu bisa Anda pakai atau dihubungkan kepada Anda ketika barangnya ada, objek kepemilikannya ada, maka selama dampak atau objek kepemilikan itu selalu ada, maka ini bisa direlaksikan kepada Tuhan dalam mata rantai kausalitas. Jadi penisbahan kepada Allah itu melihat pada asar ya, jejak atau dampak atau yang ada di alam kharijinya, bukan pada i'tibar tentang kepemilikannya. Oke, wa kadzalika al-qaul fil 'izzati wal i'tibariyah. Begitu juga terkait dengan keagungan ya, keagungan sifatnya i'tibari. Wa asaruha al-kharijiyah dan seterusnya. Termasuk wa min huna yatabayyanu, dari sini menjadi jelas annalaha jami'an istinadan ilal wajib ta'ala bistinadi asariha ilaihi ala hasabi ma yaliku bisahati qudsihi wa izzihi. Oke, dari sini menjadi jelas bahwa semuanya tadi itu hal-hal yang bersifat i'tibari, yang enggak nyata, yang sesungguhnya tidak bisa dihubungkan dengan Allah, itu bisa dihubungkan kepada Allah dalam mata rantai kausalitas, tetapi dalam konteks dengan melihat asarnya, melihat dampak praktisnya, dampak konkretnya, sesuai dengan kesucian Allah tentu saja. Jadi ini maksud dari i'tibar, maksud dari konsep kepemilikan dan kekuasaan sebagai i'tibar, tetapi bagaimana kita hubungkan dalam mata rantai kausalitas sehingga tetap dihubungkan dengan kepada Tuhan. Qulillahumma malikal mulki, Allah adalah pemilik kekuasaan. Padahal kekuasaan itu sifatnya i'tibari. Gimana kita memahaminya? Memahami dalam konteks dampaknya atau realisasi konkret dari kepemilikan itu. Itulah. Jadi kalau Anda memahami qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, Allah adalah pemilik kekuasaan, engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Ini bisa dipahami dalam konteks kausalitas dalam hal asar, itu dampak real dari kepemilikan, bukan kepemilikan sebagai kepemilikan. Karena kepemilikan sebagai kepemilikan atau kekuasaan sebagai kekuasaan itu sifatnya i'tibari, tidak nyata. Oke, kira-kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Semoga bisa dipahami. Silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Cukup insya Allah Ustaz. Ada pertanyaan?
Alhamdulillah cukup jelas Ustadz. Saya akhiri atau gimana? Pengennya sih belum, Ustaz. Ya terus? Antum nggak ada nasihat gitu, Ustaz, apa, Ustaz, buat semester 7 gini, Ustaz? Nasihat apa? Anda mau nikah gitu? Hah? Kok tiba-tiba minta nasihat kayak orang udah? Ya, maksudnya di semester yang ini terus memperbaharui niat dan sebagainya gitu, Ustaz. Maksudnya sebelum ending gitu, Ustaz. Closing. Oke, ya saya kira yang perlu diperbarui nggak cuma niatnya ya, termasuk kuota jaringan itu perlu diperbarui biar bisa maksimal kuliahnya. Dan bacaannya, persiapan bacaan kalau mau kuliah, jadi nanti diskusinya menjadi asik. Biar nggak berat sebelah. Baterainya jangan lupa juga. Iya kan, kalau kuotanya nggak Anda perbarui kan, Anda nggak bisa ikut kuliah. Betul. Jadi nggak cuma niat aja nggak cukup ternyata kan. Niatnya tinggi, nggak ada listrik, nggak ada kuota, Anda nggak bisa ikut kuliah, nggak bisa belajar. Termasuk untuk yang tidak ikut kuliah ya. Saya itu kadang menunggu-nunggu. Ini ternyata nggak ada juga satupun yang nanyain videonya di mana. Video. Kadang kan saya share tuh. Iya, Ustaz. Baru ada yang nanya ketika mau UTS. Harusnya kan kalau memang merasa belajar. Harusnya kan kalau merasa belajar ya, merasa butuh belajar kan yang nggak ikut Zoom, itu kan nanya di grup, videonya mana? Itu nggak ada yang nanya itu, nggak pernah ada sekalipun. Berarti kayaknya memang nggak ada kehendak untuk belajar. Oke. Ya resiko online beginilah. Mungkin nanti ijazahnya online. dicatat. Ijazahnya online juga. Dicatat Ya. apa? Cepat normal. Insya Allah Dapat Ustaz dicatat. apanya dicatat? Mata kuliah Ustaz. Ya nggak butuh dicatat, ngapain? Kayak anak zaman dulu aja kalau sekolah dicatat gitu. Ini ada videonya kok dicatat ngapain? Ada videonya malah lebih real gitu. Jadi matkul itu nyatet gitu loh Ustaz. Ya nggak apa-apa. Oke, saya kira itu dari saya ya. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita ketemu minggu depan. Sama-sama. Oke. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah nutup salam. Ini ada yang baru masuk nih. Muhammad Syafi'i baru masuk nih. Saya suruh masuk tapi saya tutup kelasnya ya. Nah, saya masukkan admin, tapi kelas saya tutup. Ya, kemana aja itu? Udah selesai baru masuk itu gimana itu? Sinyalnya emang rada-rada itu, Ustaz. Oke, thank you.